Kapan terakhir kali kamu baca buku? Well, kalau kamu perlu mikir buat jawabnya, kamu udah sendirian. Di Indonesia sendiri, membaca buku masih menjadi tantangan. Namun, di saat yang bersamaan, sudah cukup banyak hal yang berkembang, terutama dari perpustakaan dan literasi itu sendiri. Kalau kita lihat ke belakang, perpustakaan dulu sering dianggap sebagai tempat yang gitu-gitu aja, tapi penuh rak buku, dan kadang terasa membosankan. Aksesnya juga terbatas. Tidak semua orang punya kesempatan untuk datang dan membaca. Tapi sekarang, perpustakaan sudah berubah cukup jauh. Banyak perpustakaan zaman sekarang yang sudah berubah jadi lebih modern, lebih nyaman, dan juga lebih hidup. Tidak cuma ada buku, ada internet, ruang diskusi, bahkan tempat untuk berkarya. Perpustakaan bukan cuma tempat menyimpan buku, tapi juga tempat belajar, berkembang, dan juga berbagi ide. Masalahnya, perkembangan tempat tidak selalu diikuti kebiasaan. Budaya baca kita masih naik turun. Kita hidup di zaman di mana semuanya serba cepat. Informasi dan hiburan bisa didapat secara instan. Akhirnya, kebanyakan dari kita lebih memilih cara yang instan daripada yang butuh proses seperti membaca. Padahal, membaca bukan cuma sekedar menambah informasi atau pengetahuan, melainkan cara kita berpikir, memahami sesuatu, bahkan melihat dunia. Membaca melibatkan proses kognitif yang lambat, berfokus, dan linear. Saat membaca buku, otak dipaksa untuk membangun peta mental dari narasi atau argumen yang disampaikan. Proses ini melatih konsentrasi, daya ingat, dan juga kemampuan berpikir analis. Membaca juga berfungsi dalam koneksi otak, pengurangan stres, dan juga ketahanan kognitif. Tapi bukan berarti semuanya buruk. Sekarang banyak gerakan-gerakan literasi bermunculan, seperti komunitas baca, proyek literasi, bahkan konten-konten edukatif di media sosial. Artinya kesadaran itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita mau ambil bagian atau tidak. Dan lagi, kita tidak bisa terlepas dari satu hal, teknologi. Literasi tidak cuma soal baca atau tulis, tapi soal bagaimana kita bisa memahami informasi. Karena di era digital seperti sekarang ini, tidak semua yang ada di internet itu benar. Kita harus bisa memilah mana yang valid, mana yang opini, dan juga mana yang hoax. Kita hidup di zaman yang unik, akses informasi luas, perpustakaan berkembang, dan juga teknologi mendukung. Tapi di sisi lain, tantangannya juga tidak kalah besar. Tapi mulai dari hal kecil, kita sebagai generasi muda bisa memiliki peran yang penting. Biasakan membaca meskipun sedikit, cari informasi yang benar bukan sekedar viral, dan kalau bisa, bagikan hal-hal yang bermanfaat ke lingkungan sekitar. Karena literasi itu bukan cuma sekedar dari sendiri, tapi juga berdampak ke lingkungan sekitar. Pada akhirnya, perpustakaan boleh berkembang, teknologi boleh semakin canggih, tapi kita semua tidak ada artinya kalau kita tidak punya kemauan untuk belajar. Karena literasi bukan soal fasilitas, tapi soal kebiasaan. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi seberapa bagus perpustakaan kita, tapi seberapa sering kita memanfaatkannya. Kesimpulannya, kalau kita tarik benang merah dari semuanya, sebenarnya kita tidak kekurangan akses. Perpustakaan sudah berkembang, buku semakin mudah didapat. Bahkan, lewat satu genggaman tangan, kita bisa mengakses hampir semua informasi di dunia. Masalahnya bukan lagi soal ada atau tidak ada, tapi soal dipakai atau tidak. Budaya baca di Indonesia bukan sesuatu yang nggak bisa berubah. Dia bukan sesuatu yang memang dari sananya rendah. Budaya itu terbentuk dari kebiasaan, dan kebiasaan selalu bisa dibangun, pelan-pelan tapi pasti. Literasi juga bukan soal terlihat pintar, bukan soal seberapa banyak buku yang sudah kita baca, tapi soal sebagaimana kita memahami sesuatu, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup. Di era sekarang, jadi orang yang punya akses informasi itu mudah, tapi jadi orang yang benar-benar mengerti itu yang berharga. Karena di tengah banyaknya informasi, kemampuan untuk memilih, memahami, menyaring, itulah yang membuat kita berbeda. Jadi mungkin perubahan besar itu tidak harus dimulai dari sistem yang besar, cukup dari diri kita sendiri. Dari satu halaman yang kita baca hari ini, dari satu informasi yang kita cek kebenarannya, dari satu kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Karena pada akhirnya Indonesia yang lebih literat tidak dibangun dalam sehari, tapi dibangun dari banyak orang
yang memilih untuk terus belajar. Dan mungkin hari ini bisa jadi awalnya. Dan sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri lagi. Kapan terakhir kali kamu baca buku? That's it.